Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aril Cakrawijaya dari Program Studi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Parallel Programming atau biasa disebut pemrograman paralel. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan yaitu pengertian, manfaat, cara kerja, jenis-jenis, kelebihan dan kekurangan, serta contoh sederhana dari parallel programming. Adapun pengertian dari parallel programming adalah pendekatan komputasi canggih di mana beberapa proses dijalankan secara bersamaan. Metode ini secara aktif memanfaatkan arsitektur multi-core CPU modern untuk mendistribusikan beban kerja. Tujuannya untuk mempercepat waktu eksekusi secara dramatis dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sistem yang tersedia. Jadi, pada pemrograman paralel ini, beberapa proses akan dijalankan secara bersamaan. Jadi, pada suatu data, misalnya data besar, akan dibagi menjadi beberapa proses dan setiap proses akan dijalankan secara bersamaan. Kemudian pada proses ini akan memanfaatkan arsitektur multi-core CPU modern untuk mendistribusikan beban kerja. Jadi, dengan banyaknya proses yang bekerja secara bersamaan, ini akan mempercepat waktu eksekusinya. Lanjut, kenapa pemrograman paralel itu penting? Karena akan mempercepat komputasi. Bisa mengurangi waktu eksekusi pemrograman seperti yang saya tadi katakan. Di sini juga ada mengelola data besar. Jadi, jika ada suatu data yang berskala besar, dengan menerapkan atau mengimplementasikan parallel programming, yaitu dengan cara membagi menjadi beberapa proses dan proses tersebut bisa dieksekusi secara bersamaan, itu akan mempermudah dan akan mempercepat. Kemudian ada mendukung AI dan simulasi, menjadi tulang punggung dalam pelatihan model kecerdasan buatan AI dan perhitungan yang kompleks. Kemudian di sini cara kerja komputasi. Di sini kita bisa bandingkan antara sekuintal dan paralel, yang dimana kalau sekuintal itu tugasnya dikerjakan satu persatu secara berurutan. Sedangkan kalau paralel itu beberapa tugas dikerjakan secara bersamaan. Jadi kalau sekuintal instruksi berikutnya hanya akan dieksekusi setelah instruksi sebelumnya selesai secara penuh. Sangat lambat untuk dataset raksasa atau data yang besar. Jadi kalau sekuintal itu tugasnya diselesaikan atau diproses secara bertahap atau berurutan. Seperti ada 4 proses, proses 1 akan dilakukan yang pertama, kemudian proses 1 harus selesai sebelum lanjut ke proses kedua. Begitu seterusnya, proses 2 harus selesai sebelum lanjut ke proses yang ketiga, dan proses ketiga harus selesai sebelum lanjut ke proses keempat. Dibandingkan dengan paralel, yaitu kalau kita menerapkan paralel yang dimana jika sebuah proses dibagi menjadi 4 proses itu akan dieksekusi secara bersamaan. Jadi tugasnya itu dibagi menjadi 4, lalu bisa dimanfaatkan di core komputer untuk dikerjakan secara bersamaan. Dan jadi pada intinya kalau sekuintal itu dieksekusi secara bertahap atau satu persatu, kemudian kalau paralel dieksekusi secara bersamaan, sehingga mungkin lebih efisien jika kita menggunakan paralel.
Adapun di sini jenis-jenis parallel programming. Yang pertama yaitu data parallelism, yang dimana pendekatan ini data dibagi menjadi himpunan-himpunan bagian yang kecil. Jadi data akan diubah menjadi sub-sub data yang kecil, kemudian instruksi atau operasi komputasi yang sama kemudian dijalankan pada setiap potongan data tersebut secara serentak. Jadi ketika selesai kita bagi menjadi himpunan bagian kecil, data tersebut dijalankan secara serentak. Kemudian ada task parallelism, yaitu pendekatan di mana tugas atau task dibagi menjadi beberapa thread atau proses yang independen. Ya, jadi sama lagi, kita ubah lagi menjadi beberapa thread atau proses. Kemudian instruksi atau fungsi yang berbeda dieksekusi secara serentak pada saat yang bersamaan terlepas dari datanya. Ya, jadi setelah dibagi menjadi beberapa thread, kemudian dieksekusi secara bersamaan. Lanjut, ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu lebih cepat, yang berarti mengurangi latensi dan waktu yang proses. Kemudian lebih efisien, dapat mengoptimalkan penggunaan hardware. Kenapa bisa? Karena eksekusi dilakukan secara serentak. Kemudian multicore memaksimalkan utilitas prosesor modern, karena pada zaman sekarang ini multicore harus kita manfaatkan karena telah banyak tersedia di beberapa perangkat. Ini harus kita maksimalkan dengan cara menerapkan paralel ini, karena multicore juga mensupport pemrograman paralel. Kemudian skala besar, jadi cocok untuk analisis data berskala besar. Kenapa cocok untuk data berskala besar? Karena kalau sebuah data besar itu, kalau misalnya ingin kita eksekusi menggunakan sekuintal, mungkin memakan waktu yang cukup lama, karena kalau kita menggunakan sekuintal itu dilakukan secara bertahap atau satu persatu. Sedangkan kalau paralel, data tersebut dipecah menjadi beberapa proses, kemudian proses tersebut dieksekusi secara serentak. Tapi ada juga kekurangan dari parallel programming, yaitu sulit untuk diprogram. Jadi desain arsitektur aplikasi lebih rumit. Jadi desain arsitektur aplikasinya itu lebih rumit. Kemudian debugging sulit, jadi bug seperti rest condition sulit dilacak. Jadi kalau misalnya ada bug atau error, itu mungkin agak sulit untuk dilacak. Kemudian sinkronisasi, jadi memerlukan koordinasi yang ketat untuk tidak deadlock. Untuk contoh alur kerjanya antara model sekuintal dan model paralel bisa kita lihat di sini. Untuk proses atau model sekuintal itu prosesnya menunggu giliran untuk dieksekusi. Yang pertama ada di sini hitung, urutkan, simpan, dan laporan. Jadi dari 4 proses ini itu dilakukan satu persatu dulu. Kita belum menghitung, kemudian sebelum urutkan, kita menunggu dulu hitung sampai selesai, kemudian urutkan selesai baru kita bisa menyimpan, baru simpan selesai baru kita bisa buat ke laporan, lanjut ke laporan. Dengan model paralel, semua proses yang independen dieksekusi secara bersamaan. Jadi kalau model paralel itu proses hitung, proses mengurutkan, proses simpan, dan proses laporan itu dilakukan secara serentak atau bersamaan, jadi lebih cepat. Jadi untuk kesimpulannya, parallel programming meningkatkan kecepatan dan efisiensi komputasi secara signifikan.
dengan mendelegasikan dan menjalankan beberapa tugas secara bersamaan pada arsitektur perangkat keras modern. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya bahas pada video kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan kita berdiskusi tentang parallel programming ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.